Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dia Putranti Rahmaning Tias. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu pelabuhan terluas di Indonesia, yaitu Pelabuhan Pulau Bayi di Bengkulu. Pelabuhan Pulau Bayi sendiri terletak sekitar 20 km dari pusat Bengkulu. Nah, pelabuhan ini memiliki luas sekitar 3.000 hektar. Namun, tahukah teman-teman, sebelum didirikannya Pelabuhan Bayi ini, ternyata Bengkulu memiliki sejarah yang cukup panjang, di mana terdapat satu pelabuhan kuno yang merupakan pusat perekonomian Bengkulu pada masa itu. Jauh sebelum didirikannya Pelabuhan Pulau Bayi, pada abad ke-16, ketika sebagian wilayah Bengkulu masih berada dalam kekuasaan Kerajaan Selebar, terdapat pelabuhan kuno yang pernah menjadi salah satu pusat aktivitas kegiatan perdagangan dan pelayaran di pantai barat Sumatera. Seperti yang kita tahu, bahwasanya lada menjadi salah satu rempah yang menjadi komoditi paling berharga yang menarik perhatian para pedagang asing untuk datang ke Nusantara. Yang mana pada saat itu Bengkulu menjadi daerah penghasil dan pemasok lada. Pelabuhan ini disebut dengan Pelabuhan Tapak Paderi. Karena keberadaan lada inilah, Inggris kemudian tertarik untuk datang ke Bengkulu, dan pada akhirnya, pada abad ke-17, Inggris mendirikan bandar lada di Bengkulu. Pada tahun 1713, untuk memperkokoh kedudukannya atau hegemoninya di wilayah Bengkulu, atau yang biasa mereka sebut dengan Bencolan, Inggris mendirikan sebuah benteng yang disebut sebagai Benteng Marlborough. Selanjutnya, Pelabuhan Tapak Paderi kemudian diambil alih oleh Inggris di bawah kendali EIC atau East India Company. Hingga abad ke-19, di samping sebagai sentral ekonomi, pelabuhan ini juga menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris untuk menyebarkan agama Kristen. Seperti yang kita ketahui, selain Inggris, Belanda juga gencar untuk menerapkan hegemoninya di wilayah Nusantara. Ketika Sir Thomas Stamford Beatley Raffles menjabat sebagai gubernur di koloni Britania Raya sejak 1811 hingga 1816, Bengkulu kemudian ditukar dengan Singapura. Gubernur Raffles meyakinkan EIC untuk mencari wilayah pelabuhan baru yang lebih unggul. Kemudian Gubernur Raffles mengusulkan Singapura yang sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan Belanda untuk ditukarkan dengan Bengkulu. Belanda akhirnya menyetujui untuk menukarkan Singapura, Malaka, dan Pulau Pinang untuk ditukarkan dengan Bengkulu yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris. Pertukaran antara Bengkulu dan Singapura ini tercantum dalam Perjanjian London tanggal 17 Maret 1824. Pendudukan Inggris atas Bengkulu kemudian resmi berakhir pada tahun 1825 dan digantikan dengan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, meski telah dilanjutkan oleh pemerintahan Belanda, Pelabuhan Tapak Paderi seiring berjalannya waktu mengalami penurunan akibat faktor alam seperti gempa bumi dan pendangkalan. Secara perlahan, Pelabuhan Tapak Paderi mulai kehilangan fungsinya. Saat ini, Pelabuhan Tapak Paderi telah menjadi peninggalan sejarah dan beralih fungsi sebagai objek wisata. Nah, setelah masa kemerdekaan, pada masa Orde Baru, sejalan dengan program Pelita 3 yang dimana hal tersebut menyasar kepada kebijakan ekspor yang melalui perkebunan dan pertambangan, maka pemerintah daerah Bengkulu mengajukan untuk pembangunan sebuah pelabuhan. Kemudian pada tahun 1978, sebuah pelabuhan di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dibangun dan selesai pada tahun 1984. Nah, pelabuhan ini disebut dengan Pelabuhan Pulau Bayi. Pelabuhan ini kemudian diserahkan dan dipercayakan kepada PT Persero Pelindo II untuk dikelola sebagaimana pengelolaan perekonomian. Hingga saat ini, Pelabuhan Pulau Bayi menjadi salah satu pelabuhan terluas dan tersibuk di Pulau Sumatera yang menunjang perekonomian kota Bengkulu, di mana banyak dari hasil bumi Bengkulu yang kemudian diekspor dan dikirim ke daerah lain. Pelabuhan Pulau Bayi menjadi salah satu pelabuhan terbesar dan terluas di Pulau Sumatera. Pelabuhan ini langsung menghadap ke Samudra Hindia sehingga sering menghadapi cuaca yang buruk. Saat ini, pelabuhan ini terus mengalami perkembangan yang menunjang perekonomian Provinsi Bengkulu.
Pelabuhan ini melayani 3 kategori. Yang pertama, ship service, seperti jasa tambat, jasa pandu, dan jasa tunda. Selanjutnya, Pelabuhan Pulau Bayi juga melayani cargo service, diantaranya dermaga, lapangan penumpukan, gudang penumpukan, staff dooring, cargo dooring, dan delivery. Terdapat pula pelayanan other service yang diantaranya ialah pas pelabuhan, penggunaan tanah HPL, penggunaan bangunan, air kapal, jembatan timbang, dan penggunaan alat BM. Adapun fasilitas yang disediakan oleh Pelabuhan Pulau Bayi adalah dermaga, fasilitas bongkar muat, tempat penyimpanan, terminal peti kemas, dan terminal kargo curah, serta fasilitas lainnya. Sementara itu, Pelabuhan Pulau Bayi memiliki 4 dermaga, yaitu Dermaga Samudra, Dermaga Nusantara Lama, Dermaga Nusantara Baru, dan dermaga lokal. Dari tahun 2018 hingga 2024, berdasarkan arus barang yang dikirimkan, Pelabuhan Pulau Bayi paling banyak mengirimkan curah kering, diantaranya batu bara, cangkang, klinker, dan limestone. Yang mana batu bara sendiri adalah salah satu sumber daya alam yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Barang paling banyak lainnya yang dikirim dari pelabuhan ini adalah CPO, aspal, dan BBM. Kemudian disusul dengan semen, pupuk, dan garam. Dari kunjungan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, terlihat bahwasannya aktivitas di Pelabuhan Pulau Bayi sangat sibuk, bahkan di saat kondisi cuaca yang buruk. Dalam hal ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Bengkulu.